Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nuwasilu qira'atana wa darsana usulil fiqh min kitab Kashfus Satir wa huwa syarhun lima gumidha fi Rawdatin Nadir li Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Sidqi ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Burnu atau Abul Haris Al-Ghazi. Naam. Wa nahnu al-an ma zilna fil juz'il awal ya fi safha ya sab'ah ya ba'da mi'atain fi faslin yatakallamu an mas'alati kalamiyati min masailil mubah. Nah, jadi sekarang kita masih di pembahasan lanjutan seputar mubah dan ini adalah pasal yang terakhir. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya pembahasan yang berkaitan dengan al-a'yan al-muntafa' biha qabla wurudis syara'. Nah, sekarang di sini ada sebuah pasal pelengkap yang berkaitan dengan ya ilmu mantiq atau dengan ilmu kalam. Ya, kemudian dikombinasikan dengan pembahasan usul fikih tentunya. Kalau antum masih ingat, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ya al-haram dan seterusnya. Ya, kita juga sudah membahas tentang al-amr ya dan seterusnya. Di pembahasan-pembahasan itu pasti ada pertanyaan atau ada pasal yang membahas hukum taklifi tersebut dari sisi kalamiahnya. Nah, maka di sini pertanyaannya adalah halil mubahu ma'murun bihi wa halil ibahatu taklifun. Ya, maksudnya apakah ya, hal-hal yang mubah itu termasuk makmur, ya, termasuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, apakah dia termasuk dari yang kita sebut dengan istilah taklif? Nah, ya, karena sudah kita maklumi, sudah kita pahami bahwasanya mubah itu adalah sesuatu yang sifatnya netral. Ya, karena keseimbangan antara al-fi'il wa tark. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau dia sesuatu yang netral, berarti dia itu termasuk yang diperintahkan apa tidak? Ya, karena hanya ada dua khitab, ya, al-amr atau an-nahyu, ya, perintah atau larangan. Ya, talab itu ada dua, al-amr atau an-nahyu. Nah, sekarang mubah itu termasuk talab apa tidak? Ya, matlubun bihi amla. Nah, qala al-mu'allif huna alimna fi ma sabaqa anna al-mubaha ma huwa ma khuyyira al-mukallafu baina fi'lihi wa tarkihi. Wa takhyiru ma'nahu al-musawatu bainal fi'li wa tark. Di pertemuan sebelumnya, di definisi tentang mubah, kita sudah bahas ya, beberapa definisi mubah, yang mana kesimpulan atau titik temu dari definisi-definisi yang ada bahwasanya mubah itu adalah ma khuyyiral mukallaf. Sesuatu yang mukallaf diberikan pilihan baina fi'lihi wa tarkih, antara boleh melakukan ataupun meninggalkannya. Wat takhyir, dan kalau kita sebut istilah takhyir, dikasih pilihan, ya, ketika kita mengatakan kamu boleh makan yang ini atau yang itu, maknanya berarti al-musawah, berarti kesamaan, berarti sama antara yang pertama dengan yang kedua, A dan B. Nah, ketika kita mengatakan mubah itu dikasih pilihan antara melakukan ataupun meninggalkan, boleh dua-dua, boleh salah satu dari keduanya, berarti antara melakukan dan meninggalkan itu sama, ya. Ya, jadi beratnya, ya, titik temunya itu sama, gitu. Famakana kadzalika fa huwa ghairu matlubil fi'li wa ghairu matlubit tark. Ya, kalau begitu berarti mubah itu dia ghairu matlubul fi'il. Ya, fi'ilnya tidak diminta, tidak diperintahkan, tarknya juga tidak diminta, gitu. Nah, itulah maka kita katakan dia itu netral. Ya, tidak diperintahkan.
ya, tidak diminta, tidak dituntut untuk melakukan, tidak juga dituntut untuk meninggalkan. Fahuwa idzan ghairu ma'murin bihi, berarti mubah itu tidak diperintahkan. Ya, kenapa? Li'annal amr, karena yang namanya amr itu dia tolab. Harus ada tolab di situ. Nah, tolab itu tadi kita katakan ada dua, tolabul fi'il atau tolabut tark. Tolabul fi'il itu amr, tolabut tark itu nahi. Nah, di mana letak mubah di sini? Ada di tengah-tengah. Ya, maka ya, amr itu tolab wa istida'a'un lil fi'il. Ya, tolabun wa istida'a'un lil fi'il. Ada tuntutan untuk melakukan sebuah sesuatu atau meninggalkan sebuah sesuatu. Nah, sedangkan mubah tidak ada tuntutan yang seperti itu. Nah, wal mubahu fihi idnun bil fi'li aw tark. Dengan bahasa lainnya, mubah itu ada izin dari sang pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Haitsu utliqa an talabil fi'li aw talabit tark, ya, karena dimutlakkan, ya. Ya, dipisahkan dari yang namanya talabul fi'il dan talabut tark. Talabul fi'il, ya, sisi kanan, talabut tark itu sisi kiri, dan mubah berada di tengah-tengahnya. Wal qawlu bi annahu ma'murun bihi majazun la haqiqah inda man yaqulu bidzalik. Nah, kemudian ya karena kita membahas dari sisi kalamiahnya di sini, ya maka katakan bahwasanya ya mubah itu ma'murun bihi, ya dia diperintahkan, ya tapi bentuknya majaz, ya. Ini pendapat yang pertama. Ya, pendapat ini banyak dipegang oleh ulama-ulama dari ya al-manatiqah atau ulama-ulama al-mutakallimin. Nah, tapi kata mereka ma'murun bihi majazan, secara kiasan saja. La hakikatan, karena kalau la hakikatan tidak ada celah di situ. Nah, ya ini pendapat yang pertama. Ya, jadi pendapat yang pertama ini mengatakan mubah itu makmur dia. Ya, kan tadi khilafnya di antara makmur atau tidaknya mubah itu. Nah, kelompok yang pertama ini mengatakan makmur dia, tapi tidak secara hakikinya, hanya secara majazinya. Wa ma'a wuduhi dzalika faqad idda'a al-Ka'bi min al-Mu'tazilah anna al-mubaha ma'murun bihi. Nah, maka yang memegang pendapat ini adalah yang mengklaim pendapat seperti ini adalah Al-Ka'bi. Ya, Al-Ka'bi ini ya seorang tokoh besar di kalangan Mu'tazilah dari generasi pertengahan, ya, Al-Balkhi, ya. Ya, dia adalah seorang tokoh Mu'tazilah yang berasal dari daerah namanya Balakh, ya, di wilayah Khorasan, ya, sekarang masuk ke Afghanistan. Ya, dia tokoh Mu'tazilah yang dari cabang yang dikenal, ya, kepalanya. Jadi Mu'tazilah itu pecah-pecah lagi. Salah satu pecahannya namanya Ka'biyah. Ya, Ka'biyah ini tokohnya. Ya, dia inilah tokohnya Abul Qasim Abdullah bin Ahmad Al-Balkhi Al-Ka'bi. Nah, jadi Al-Ka'bi ini dengan pengikutnya mengatakan bahwasanya al-mubah ma'murun bihi. Idza kana yutraku bihil haram. Nah, tapi ya Mu'tazilah ini kan mereka ya kental dengan takwilnya, ya. Nah, mereka tambahkan di sini, ya, ditambahkan takyid. Idza kana yutraku bihil haram. Ya, jika dengan mubah tersebut sesuatu yang haram jadi ditinggalkan. Ketika kita ya, dihadapkan pada dua pilihan untuk melakukan sesuatu yang haram atau melakukan sesuatu yang mubah, maka melakukan sesuatu yang mubah di kala itu makmurun bihi. Nah, berarti di sini kan muqayyad, ya. Muqayyad, tidak mutlak sebagaimana yang kita bahas tadi. Ya, dia dikasih ya, catatan tambahan. Idza kana yutraku bihil haram. Contohnya misalkan as-sukutu mubahun, ya, diam, tidak berbicara itu adalah sebuah hal yang mubah. Wa idza kana yutraku bihil kufru wal kadzibul haram fahuwa wajib. Tapi kalau kita dihadapkan pada sebuah kondisi di mana kalau kita tidak diam, maka kita dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran atau kalimat kedustaan, yang mana itu adalah hal yang haram, maka diam dalam kondisi seperti ini hukumnya wajibun. Fayakunu ma'muran bihi li'anna tarkal harami wajibun ma'murun bihi.
Ya, karena meninggalkan hal yang haram itu hukumnya adalah wajib dan dia termasuk hal yang makmur. Nah, kemudian naqdu hadzal qaul, bantahan terhadap pendapat Al-Ka'bi ini, ya. Qila fir raddi alaihi, dikatakan ya dalam bantahan kepada, ya tidak disebutkan di sini sumber bantahannya di mana, ya. Idza kanal mubahu kama taqulu wajiban faqad yutrakul haramu ilal mandub fayakunul mandubu aidan wajiban. Ya, bantahan kepada ucapan ini adalah kalau mubah itu sebagaimana yang kalian katakan dia adalah wajib jika dengannya hal yang haram ditinggalkan, maka seharusnya ya hal yang mandub juga begitu. Ya, berarti mandub juga bisa menjadi wajib. Ya. Fayakunul mandubu aidan wajiban, maka mandub juga menjadi wajib. Wa hadza bi tariqil aula. Ya, ini tentunya lebih pantas daripada yang mubah. Ya, ini tentunya lebih pantas. Ya, ketika kita dihadapkan pada pilihan melakukan yang haram atau yang mubah, ya, dan dalam waktu yang sama juga ada pilihan untuk melakukan yang mandub, ya tentu ya lebih utama kita memilih yang mandub daripada yang mubah. Wa hadza bi tariqil aula. Ya. Dan perkara yang haram, qad yutrakul haramu bi haramin akhar. Ya, qad yutraku huna ya, ya berarti kadang-kadang ya. Terkadang perkara yang haram ditinggalkan dengan melakukan keharaman yang lain. Ya, berarti kalau pakai kaidah Al-Ka'bi tadi, yumkin an yasirul haramu aidan wajiban. Ya, berarti perkara yang haram itu juga menjadi wajib. Wa hadza tab'an muhal. Ya, ini nggak mungkin seperti ini tentunya. Nah, wa yatarattabu ala dzalika aidan, konsekuensinya juga kalau kita mengatakan sebagaimana pendapatnya Al-Ka'bi tadi, ya, an yusbihal wajibu haraman kaman ahrama bis salati taharruban min ikhrajiz zakat. Maka ya konsekuensi kebalikan dari pendapat tadi bahwasanya perkara yang wajib itu bisa saja menjadi haram jika dengan melakukan perkara yang wajib itu dia berusaha menghindar ya dari kewajiban yang lain. Misalkan ya pengharaman salat taharruban min ikhrajiz zakat. Ya, ada orang yang menunaikan salat tujuannya agar dia bisa lari dari keharusan mengeluarkan zakat. Nah, yang seperti ini ya tentu secara logika tidak masuk akal. Nah, waqad ajabal Ka'biyyu wa ashabuhu ala dzalika, dan bantahan ini ya sudah dijawab sama Al-Ka'bi dan pengikutnya. Ya, mereka mengatakan innahu la mani'a minal hukmi 'alal fi'lil wahidi bil wujubi wat tahrimi bin nadhari ila jihataini mukhtalifatain. Nah, kata mereka, la mani', enggak ada masalah. Tidak ada masalah kita melihat atau kita menghukumi satu perbuatan dengan dua hukum. Ya, kita mengatakan satu perbuatan dia wajib dan haram dalam satu waktu, ya nggak masalah. Ya, karena dilihatnya dari dua sisi yang berbeda. Nah, sebagaimana fis salati fid daril magsubah. Ya, sebagaimana dalam permasalahan orang yang sholat di rumah yang maksub, ya rumah hasil rampasan. Ya, ini kan sholat. Kalau dilihat dari sholatnya, dia adalah ibadah yang wajib. Tapi kalau dilihat dari tempatnya ditunaikan sholat itu, dia adalah haram hukumnya. Nah, maka kata Al-Ka'bi, nggak masalah kita melihat satu perbuatan ya, dari dua sisi hingga melahirkan dua kesimpulan hukum. Wal haqqu annal mubaha min haitsu dzatuhu laisa ma'muran bihi. Wal haq, dan yang benar ya, kata penulis di sini adalah al-mubah min haitsu dzatuhu. Mubah itu dilihat dari sisi zatnya, dari mahiyahnya, dari ma huwa bihi, ya, ma'muran bihi. Ya, ma'muran bihi katanya. Ya, walakin idza ta'allaqa bihi tarku haramin kana wajiban. Walakin idza ta'allaqa, tapi jika terikat dengannya tarku haramin, meninggalkan sesuatu yang haram, maka dia menjadi wajib. Ya. Jadi mubah itu hukum asalnya diperintahkan. Ya, ketika ya, melakukan yang mubah ini terikat dengan meninggalkan hal yang haram, maksudnya
Kalau kita nggak melakukan yang mubah ini, maka kita akan terjatuh kepada melakukan hal yang haram, maka mubah di sini menjadi hukumnya wajib. Perhatikan kalimatnya di sini. Walakin idza. Ya, kalau ucapan Al-Ka'bi tadi apa bedanya? Ya. Kalau ucapan Al-Ka'bi mengatakan apa? Ya. Anal mubah ma'mur idza kana yutraku bihil haram. Ya, dikasih kepastian idza kana yutraku bihil haram. Nah, kalau ini idza ta'allaqa, ada kata ta'allaqa di situ. Artinya tidak mesti mubah itu selalu terikat dengan tarkul haram. Adalah dalam kondisi-kondisi tertentu saja gitu. Ya, dia terikat dengan tarkul haram. Li'anna tarkal harami wajibun. Nah, meninggalkan hal yang haram ya, itu hukumnya wajibun ya. Ini sudah pernah kita bahas juga pembahasan ini ya, ma la yatimmu tarkul haram illa bitarki ini ya, sudah juga pernah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, tidak jauh kalau tidak salah ya. Ya, pembahasan tentang ya, waktu itu kita pakai contoh ikhtilat al-ukht ya, bil ajnabiyah. Nah, kejadian ikhtilat al-ukhtu bil ajnabiyah ya, juga tentang ya, ya tentang contohnya juga ikhtilatnya antara maitah dengan mudzakkah ya, antara hewan yang tidak disembelih dengan cara yang syar'i dan hewan yang disembelih dengan cara yang syar'i. Nah, dengan ilah al-istibah. Nah, itu pernah kita bahas itu. Baik. Jadi kaidahnya di sini malatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya, ini juga sudah kita bahas ya tentang permasalahan ini. Malatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib atau fahuwa mandub atau apa, kemarin sudah pernah kita bahas juga. Wal mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, berarti kita ambil kesimpulan ya, makmur amla, kita katakan na'am makmur. Berarti mubah itu makmurun bihi. Tapi dalam kasus jika dia terikat dengan tarkul haram. Kalau tidak terikat dengan tarkul haram, maka kembali kepada hukum asalnya. Khuyira bainal fi'li wat tarki. Wal mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, ya. Halil ibahatu taklifun, ya, apakah ibahah itu atau mubah itu adalah taklif, masuk ke dalam taklif? Ya, kalau at-tahrim jelas taklif. Ya, al-wajib jelas taklif. Ya. Ya, nah sekarang al-ibaha, taklif amla. Indal jumhur annal mubaha ghairu dakhilin tahta taklif. Nah, kalau jumhur mengatakan ya bukan taklif. Nah, ya, jadi menurut jumhur mubah itu tidak ya masuk ke dalam ya taklif. Li'anna taklifa innama huwa talabu ma fihi kulfatun wa masyaqqah. Karena yang namanya taklif itu secara bahasa artinya sesuatu yang mengandung masyaqqah, sesuatu yang mengandung kulfah ya. Taklif itu sendiri kan dari ya kata kulfah. Yang mana kulfah itu artinya sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, sesuatu yang butuh effort untuk melakukannya. Wal mubah la yatasawwaru fihi dzalik. Sedangkan mubah ma fi kulfah, ma fi masyaqqah fi. Ya. Li'annahu la talaba fihi wa la kulfah. Enggak ada talab untuk melakukan atau meninggalkannya, ya juga tidak ada masyaqqah di dalamnya. Ya, itu mubah. Ya, illa idza urida wujubu i'tiqadi annahu minasyara'. Fahada amrun akhar wa huwa minat taklif. Kecuali kalau dengan mubah tersebut ya wujubu i'tiqad annahu minasyara'. Ya, idza urida wujubu i'tiqad annahu minasyara'. Ya, kecuali kalau kita ingin mengatakan dia bagian dari syara' apa tidak. Nah, fahada amrun akhar wa huwa minat taklif. Kalau dari sisi ini tentu dia adalah pembahasan yang lain, dan dari sisi ini kita katakan dia termasuk bagian dari taklif. Nah, tapi jumhur mengatakan bahwasanya al-ibahah ya laisa au ghairu dakhil tahta taklif. Nah, Allah taala alam. Ini dia pasalnya ringkas saja, hanya 2 poin permasalahan. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita masuk al-qismur rabi, ya, hukum taklifi yang keempat, yaitu al-makruh.